Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zainuddin dari kelas Ekonomi Manajemen Karyawan 1. Yang terhormat Bapak Ghazali Sahroni selaku dosen pengampu pada mata kuliah agama. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang Toharoh dengan tujuan memenuhi tugas apa yang telah disampaikan Bapak Ghazali Sahroni tadi. Baik, Toharoh dalam arti itu bersuci atau al-Toharoh merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri, yang mencakup secara lahir dan batin. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Jadi perkara bersuci itu ada beberapa perkara. Salah satunya alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Kaifat atau cara bersuci, jenis-jenis yang perlu disucikan. 4. Benda yang diwajibkan disucikan, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Jadi jenis Toharoh terbagi menjadi 2, secara batin dan lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Toharoh batiniyah atau tadi yang saya sebutkan, Toharoh secara batin ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal saleh. Jadi batin dari hati, tidak terlihat. Jadi Toharoh lahiriah, ia menyucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Nah, jadi bentuk Toharoh itu ada dengan air seperti wudhu dan mandi besar ya, junub. Dan ini adalah bentuk bersuci secara asal. Toharoh dengan tanah atau debu, yakni tayamum, sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air, seperti mungkin ada alergi terhadap air mungkin, atau tidak ada air sama sekali, jadi pakainya tayamum. Jadi yang saya sebutkan tadi, najis itu merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang muslim. Jadi hukum asal dari suatu benda adalah bersih dan boleh dimanfaatkan hingga kemudian didapatkan adanya dalil yang menyatakan kenajisannya, maka dihukumi najis. Jadi najis itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 najis mukhafafah, 2 najis mutawasito, najis sedang ya, dan ketiga najis mughalazoh. Jadi najis berat. Jadi yang najis mukhafafah itu najis ringan, jadi dihilangkan hanya dengan membersihkan air atau mengusap dengan air pada benda yang terkena najis. Contoh nih, najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu ASI tuh. Yang kedua najis mutawasito, najis sedang ya. Cara menghilangkannya, najis ini adalah dengan cara menyucikan sampai hilang warna, bau,
zat gitu sebagainya sampai hilang. Contoh najis mutawasit itu adalah bangkai, nanah, terus air kencing manusia, kotoran manusia, dan lain-lain. Najis mughalladho adalah jilatan anjing dan babi. Jadi jika terkena ini, maka cara menghilangkannya adalah dengan membasuh air mengalir sebanyak 7 kali yang sela-selanya diusap dengan debu atau air tanah. Itu jenis air dan pembagiannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi menyucikan. Jadi air tersebut bisa berasal dari langit atau dari hujan, maupun berasal dari bumi atau air tanah atau air laut dari sumur gitu. Yang masih murni dan belum pernah digunakan, bukan bekas pakai. Jadi telah dari jenis-jenisnya air yang bersih, suci, lagi menyucikan ada 7 jenis, yaitu air hujan, air laut, air yang berasal dari lelehan salju, air embun, air sumur, mata air ya, jadi air telaga, air sungai. Sementara itu selain jenis-jenis air, menurut hukum Islam itu air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mustanajis. Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi air mutlak, air ini dapat pula disebutkan sebagai air murni karena hukumnya suci dan menyucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Ya, jadi tadi air musyammas, air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat wadah yang tidak terbuat dari emas, ya ingat ya, yang tidak terbuat dari emas. Hukum ini adalah suci lagi menyucikan, namun hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Ada pula ulama yang memakruhkan air yang memang sengaja dipanaskan dengan api. Nah, yang ketiga, air mustakmal. Air ini adalah air bekas menyucikan hadis dan najis. Walaupun air ini tidak berubah rasanya, warnanya, serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci, akan tetapi air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jadi yang keempat, air mustanajis. Air ini adalah air yang sudah terkena atau tercampur dengan najis, sedangkan volume kurang dari 2 kolah tuh sekitar, kalau 1 kolah 2 kolah tuh sekitar 216 liter. Jadi hukum bersuci menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali, karena tidak suci dan tidak menyucikan. Namun apabila volumenya lebih dari 2 kolah dan tidak merubah sifat airnya, bau, rasa, dan warna, maka air itu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi air yang kelima, air yang bercampur dengan barang yang suci. Air ini adalah air mutlak pada awalnya. Kemudian air ini tercampur kemasukan sesuatu dengan barang yang sebenarnya tidak najis, misalkan sabun atau bahan makanan. Air seperti ini hukumnya tetap suci, namun jika sifat air sudah berubah sifat, kayak rasa, bau, dan warnanya, maka air tersebut menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dari semua jenis air ya tadi itu saya sebutkan, ada satu jenis air lagi yang suci tetapi haram digunakan untuk bersuci. Air yang dimaksud di sini ialah air yang dapat dengan cara gosap atau mencuri atau mengambil atau memakai tanpa izin, jadi mencuri. Baik, sekian dari saya mengenai bab toharoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.